Halo, perkenalkan nama saya Lucy Nambela dengan NIM 122490001 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PCB yang telah saya buat. Nah, pertama, bentuk PCB yang telah saya buat itu seperti ini. Ini adalah bentuk fisiknya yang telah saya cetak. Dia menggunakan double layer, jadi ada layer bagian atas dan layer bagian bawah. Yang dimana layer bagian atas merupakan uh, semua komponen utama, dan di bagian bawahnya itu adalah tempat komponen pendukungnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai skematik yang telah saya buat. Pertama itu kita mulai dari power. Nah, jadi power saya yang dibutuhkan atau power supply-nya lah untuk menyuplai si ESP32 dan sensor output dan lainnya, itu saya menggunakan yang pertama itu ada USB-B. Nah, USB-B ini berguna sebagai penyuplai power ataupun tempat untuk upload program. Jadi dari USB-B ini akan masuk ke si CH340, yang dimana CH340 yang saya gunakan itu menggunakan tipe G, jadi menggunakan kristal dan dua kapasitor senilai 22 picofarad. Lalu di bagian DTS dan RTS itu ditambah resistor dan transistor, yang dimana gunanya untuk agar waktu penguploadan program itu si ESP berjalan otomatis. Jadi kita tidak perlu nekan tombol boot, nekan tombol reset, terus bootnya kita jumper. Jadi nggak seperti itu. Makanya saya tambahkan kapasitor resistor dan transistor MMBT. Lalu masuk ke yang kedua, itu saya menggunakan jack DC dan 12 volt konektor. Jadi di sini tuh tempat 12 volt konektor dapat dialirin. Nah, sedangkan ada juga jack DC di sini. Jack DC ini bebas, kita bisa masukin mau 24 volt, 12 volt, 6 volt, 5 volt. Tapi menurut kan di sini kan kita memakai regulator regulator LM2596. Nah, itu kan ada batas inputnya lah, masukannya berapa volt. Jadi jangan sampai melebihi dari tegangan yang tegangan maksimalnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan 12 volt, harusnya ini sesuai dengan spesifikasi si LM2596. Nah, keluaran dari LM2596 itu merupakan sebesar 3 volt. Jadi aman untuk ESP, karena ESP tegangannya itu 3,3 volt, tidak lebih tidak kurang. Nah, di sini saya tambahkan polyfuse gunanya untuk mengamankan sistem sirkuit ketika terjadi korsleting. Jadi dengan ada polyfuse ini, ketika terjadi korsleting maka semua aliran akan diputuskan. Lalu ada dioda agar tidak ke jalan yang berlawanan, dan induktor 33 microhenry yang berguna sebagai penstabilan arus. Lalu di sini ada juga LED yang menandakan jika PCB yang ini tercolok hidup lah, istilahnya menyala, maka power akan menunjukkan dia hidup. Mungkin dari power segitu saja, kita lanjut ke bagian input sensor dan dulu. Nah, di sini saya menggunakan dua thermocouple. Thermocouple itu memerlukan PCB tambahan, yang dimana itu IC-nya itu merupakan Max 31855 kasa. Masing-masing dikasih satu, dan thermocouple yang saya gunakan itu merupakan tipe K, yang dimana dengan spesifikasi begitu sudah lumayan lah, dan juga sering dipakai di industri juga, dan harganya terjangkau. Lalu di sini ada port untuk rotary encoder. Ya, jadi rotary encoder ini akan berfungsi sebagai input untuk mengatur di bagian LCD-nya nanti. Nah, di sini kan ada external port atau bus. Nah, I2C port. I2C port ini rencananya saya gunakan untuk
LCD. Jadi LCD saya menggunakan komunikasi I2C port. Namun kan di sini saya juga menggunakan ada magnetic. Oh, sorry, ini untuk betul. Nah, jadi I2C port ini saya gunakan untuk LCD. Namun bisa juga I2C port ini menjadi external port. Misal ketika I2C port di PCB ini kita colok lagi ke I2C port untuk PCB selanjutnya atau PCB yang berbeda. Nah, itu tetap mereka itu tetap bisa berkomunikasi. Kenapa? Karena I2C itu berkomunikasi berdasarkan address. Jadi selama addressnya mereka berbeda, itu masih bisa. Lalu juga ada RX tag, ini juga bisa digunakan sebagai untuk input output lah. Jika ada sensor atau aktuator yang menggunakan TX atau RX. Namun bisa juga sebagai external port juga yang seperti yang I2C port tadi. Lalu masuk ke output dan aktuator. Di sini ada stepper motor. Stepper motor digunakan untuk menggerakkan bagian conveyornya. Nanti saya akan jelaskan cara kerja dari alat saya. Lalu ada pin I/O ADC. Ini bisa digunakan bebas asal dia 3 pin, PCC ground dan input. Namun di sini saya menggunakannya sebagai untuk servo. Lalu kita masuk ke bagian ISP-nya. Ini kelihatan jelas kalau di sini ada WS. WS digunakan sebagai indikator ketika PCB saya telah menjalankan tugasnya. Jadi mungkin nanti saya akan jelaskan sebagian nanti di selanjutnya. Dapat lihat di sini juga rangkaian dari reset ISP dan pin-pin yang terhubung dengan itu. Nah, mungkin sekian dari skematik, saya lanjut ke bagian PCB-nya. Nah, di sini karena PCB-nya saya buat sekecil mungkin, jadi agak lumayan pusing sih namanya, tapi rapi. Nah, mungkin untuk mempermudah, saya hilangin dulu jalurnya ya, biar lebih enak. Nah, jadi seperti ini tata letak yang saya buat sesuai dengan pengelompoknya masing-masing. Misalnya di sini itu ada buat supply, dikelompokkan jadi satu, terus ini buat USB serialnya CA340, transistor, kristal, lalu di sini ISP-nya. Nah, dalam melakukan penempatan komponen itu sangat penting untuk pada saat kita nanti sedang routing atau membuat jalurnya. Mungkin seperti ini nih. Sini ada buat servo, SSR, 2SSR, stepper motor, I2C port, serial port, lalu ada rotary encoder. Nah, di sini jadi thermocouple yang saya gunakan itu keadaan ujung pinnya seperti ini, kelihatan kan? Nah, ini akan dicolok ke sini dua pinnya. Nah, seperti itu. Lalu kalau tampilan 3D-nya seperti ini. Nah, ini tampilan 3D-nya seperti ini. Jadi di setiap JST itu saya kasih kapasitor senilai 100 NF. Gunanya buat apa? Jadi kapasitor itu gunanya untuk menstabilkan arus. Lalu di sini juga ada boot, jumper boot. Jadi setiap kita ngupload program, pertama kali saat ngupload program itu pasti akan harus di boot dulu. Boot ini terhubung dengan ground. Lalu mungkin itu saja penjelasan dari skematik dan PCB saya. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja alat saya. Nah, alat saya itu berjudul Open Line Follower yang bertujuan untuk menyolder otomatis komponen pada PCB berbasis SMD. Nah, jadi
misalnya ada kita anggaplah ada sebuah tempat buat menaruhkan PCB ini, anggaplah ini semua tidak ada komponennya, masih belum disolder. Nah, kita tambahin pasta solder yang cair, timah solder yang cair, terus ditaruh komponen SMD di atasnya. Nah, ini ditaruh di atas konveyor yang akan bergerak masuk ke dalam oven. Oven itu dikontrol melalui SSR. Jadi terus di dalam oven itu terdapat sensor thermocouple untuk mendeteksi suhunya. Jadi pada saat PCB ini masuk ke dalam oven, oven akan memanaskan suhu sesuai dengan yang kita atur agar pasta timah meleleh dan agar pasta timah itu meleleh dan komponen bisa tersolder lah. Jadi ketika pas sudah saat meleleh dan itu dibaca oleh, jadi gunanya si thermocouple ini agar heater yang dihasilkan itu tidak melebihi dari apa yang kita setting. Misal kita setting 350 derajat, jika sensor membaca 350, jadi sensor tidak akan melewatkannya lah. Jadi dia tetap bertahan di 350. Jika mungkin terjadi 351, mungkin akan ada feedback lah. Dia mungkin akan menurunkan 1 menjadi 350, namun jika kurang dia akan menambahkannya 1. Nah, ketika sudah selesai, mungkin belum selesai. Nah, lampu di WS ini akan berwarna merah jika belum selesai. Namun setelah PCB yang tadi itu keluar dari oven, dia akan didiamkan sementara di luar. Nah, ketika sudah keluar dari oven, jika sudah kering lah, sudah mengeras semua pas timah soldernya, terus komponen juga sudah menempel dengan baik, maka lampu indikator akan menunjukkan warna hijau. Jadi kita tidak perlu solder secara manual lah. Terus untuk bagian indikatornya kita bisa lihat di bagian LCD. Jadi karena LCD saya gunakan itu tidak touchscreen, maka bagian dalamnya itu saya kontrol menggunakan rotary encoder. Jadi untuk pindah menu, masuk ke menu lain, untuk ngatur suhu, kecepatan konveyornya, motornya, itu diatur di bagian LCD-nya lah untuk user interface-nya, dan rotary encoder untuk pindah-pindah menu atau fungsi-fungsi lainnya. Terus stepper motor yang saya gunakan itu menggunakan stepper motor NEMA 17 yang dimana drivernya itu menggunakan TB 6600. Makanya di sini saya tidak menggunakan 3 volt. Jadi yang digunakan situ cuma N, dir, dan pulse. Kenapa? Karena di arus tegangan yang dibutuhkan oleh motor itu masuk ke si driver motornya. Jadi 12 voltnya kita colok ke driver motor. Terus yang kita ambil dari PCB kita itu cuma N, dir, dan pulse. Mungkin segitu saja dari saya dan penjelasan dari cara kerja PCB saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.